illallah la mawjuda illallah la ilaha illallah la ma'buda illallah la ilaha illallah la matluba illallah la ilaha illallah la maqsuda illallah. Bismillahi tawakkalna Allah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbi ishrah li sadri amin wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum. Al-ayah. Faqulu hadratul mukarram wa muhtaram syaihuna wal mursiduna wa wasilatum bainana wa bainallah wa wasilatun nujuli rahmatillahi alaina Syaibul fadilah wal barakah wal karamah al mursid billah adai ilallah murabbi ruhina wal jasadina. Al maksud guru pembimbing ruhani kita sekalian yang membawa kita dan mengenalkan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang selalu menghadapkan ruh kudsi kita kepada Allah, yang selalu membenahi kolbu kita di hadapan Allah, yang selalu mengajak untuk meningkatkan ibadah kita kepada Allah agar kita menjadi orang-orang yang betul-betul beriman dan bertakwa kepada Allah, yakni Sayyidi Pemirsa Abah Kiai Haji Junaidi Al-Baghdadi. Kita doakan semoga beliau senantiasa Allah berikan sehat, panjang umur dan barokah. Apa yang beliau rencanakan semoga kabul hajat, kabul maksud. Doa beliau semoga tambah-tambah dimustajabkan oleh Allah. Dan yang saya cintai para alim ulama, para jamaah, para sadil kiram, aparat pemerintahan desa Linggar Jati, dari mulai hansipnya sampai kubunya, kemudian juga para sesepuh, bini sepuh, tokoh agama, tokoh masyarakat, bil khusus Saibul Hajat, Saibul Maqasid, yaitu Ibu Suhaini beserta putra-putrinya, di mana malam hari ini kita berkumpul di tempat ini mewujudkan sebuah cinta bahwa almarhum Rustaim bin Daswa, yaitu suami dari Ibu Suhaimi, beberapa hari yang lalu, lebih kurang 100 hari lebih lah, kembali ke hariban Allah, kembali ke rahmatullah. Dan saya yakin dari barokah cinta yang ada, beliau saat ini sudah digandeng oleh Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Dan semoga barokah orang tua kita masing-masing, barokah guru-guru kita masing-masing, bil khusus barokah karamatnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani radhiyallahu anhu. Malam hari ini, detik ini Allah turunkan di tempat ini dan Allah cipratkan kepada kita sekalian. Amin. Sekali lagi juga yang saya cintai seluruh imam-imam manaqib yang hadir maupun yang tidak hadir di majlis ini, semoga semuanya Allah berikan sehat, panjang umur dan barokah. Dan seluruh warga masyarakat dusun desa Linggar Jati, baik yang hadir maupun yang tidak hadir, semoga semuanya mendapat cipratan barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bil khusus yang ini 1, 2, 3, 4, 5, banyak juga nih. Belakang ada rumah kosong. Khususnya yang dekat-dekat ini nanti jangan diambil sendiri, tapi ya bagiin.
pasti kecipratan barokah. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam hari ini syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga salawat serta salam senantiasa terlimpah kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya ini hari bukan kalau yang meninggal hari 100. Lebaran kemarin hari apa di sini? Sholatnya dari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, berarti baru 5 hari. Tinggal ada 1 hari lagi besok. Apa 1 hari lagi besok? Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, 2 hari lagi. Apa yang belum dikerjakan 2 hari lagi? Nah, itu puasa. Bulan Syawal. Ada yang puasa? Ada nggak yang puasa? Mana ada? Nggak ada. Tadi siang iya. Kalau sekarang mana ada yang puasa? Jadi detik malam hari ini kita berkumpul, yang pertama adalah untuk mendoakan saudara kita, keluarga kita, yaitu almarhum Rustain. Kemudian yang kedua, masih dalam rangka situasi dan suasana Hari Raya Idul Fitri, saya secara pribadi dan keluarga besar saya kepada semua yang hadir khususnya menyampaikan permohonan maaf lahir dan batin. Minal aizin wal fa. Jawabannya sama-sama. Nggak apa-apa. Ya kan biasanya begitu. Baik hadirin hadirat rahimakumullah, sudah lumrah di mana-mana kalau kita ketemu satu sama lain dalam situasi dan suasana hari raya, salaman, minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin, maka dijawab sama-sama. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kenapa dijawab sama-sama? Ya karena nggak tahu. Kalau tahu nggak dijawab sama-sama. Nah, malam hari ini saya mau kasih tahu bahwa kalimah minal aizin wal faizin lengkapnya adalah itu rangkaian doa, yaitu dari sebuah doa yang berbunyi Allahumma iz'alna minal aizin al faizin al maqbulin. Boleh seperti itu, boleh. Atau Allahumma iz'alna minal aizin wal faizin wal maqbulin. Boleh, boleh. Cuma jarang ada yang pakai wal maqbulin. Betul. Kenapa? Taunya secara umum minal aizin wal faizin. Padahal itu adalah sebuah rangkaian doa. Begitu kita ketemu dengan seseorang, beliau mengucapkan semoga engkau dibersihkan kembali seperti semula oleh Allah. Yang tadinya ada kerusakan-kerusakan semoga menjadi baik setelah puasa 1 bulan penuh. Dan semoga iman takwa engkau meningkat kepada Allah. Maka jawaban yang paling tepat bukan sama-sama, tapi amin. Kalau saya bilang minal aizin wal faizin wal maqbulin, jawabannya amin. Kan lebih singkat. Betul. Jadi makanya saya kalau ada yang nge-WA Abang Kombas minal aizin wal faizin, amin. Sudah gitu aja. Karena kita didoakan. Namun itulah hadirin rahimakumullah tatanan yang terjadi di Republik kita ini seperti itu. Kadang-kadang yang sesuatu hal yang kurang pas pun begitu menjadi kebiasaan, maka itu dipakai di mana-mana. Lalu salah kalau begitu? Enggak. Artinya kalau dijawab sama-sama juga sama-sama saling mendoakan. Betul. Lalu di bulan suci Ramadan apa sih ciri-ciri orang yang diterima puasa? Kemarin puasa berapa hari itu? 29 atau 30? 29. Puasanya
29 hari. Lalu orang yang puasanya diterima itu seperti apa? Adalah begitu selesai puasa bulan Ramadan, ibadahnya meningkat, keimanannya meningkat, kemudian istiqomahnya meningkat. Yang tadinya pelit sekarang menjadi nggak pelit. Yang tadinya sama suami galak sekarang sama suami jadi baik. Suami yang tadinya sama istri pelit sekarang kagak pelit. Itulah ciri-ciri salah satunya orang yang puasanya diterima. Jadi ibu-ibu gampang, tinggal nilai suaminya. Kalau ternyata sekarang suami ibu masih pelit, berarti kemarin puasanya cuma di depan ibu doang. Di luar sono mungkin mampir ke warteg. Nah, ketahuan dong. Lalu apa selama 29 hari kita diterima lalu baru ada perbaikan? Tidak. 29 hari kita berpuasa, 1 hari yang diterima oleh Allah, maka itu pun akan merubah perilaku kita di hadapan Gusti Allah. Jadi nggak mesti 29 hari diterima semua. 1-2 hari puasa kita diterima oleh Allah, maka itu pun akan merubah akhlak kita di hadapan sesama manusia dan akan merubah akhlak kita di hadapan Gusti Allah. Jadi gampang Mbak, Ibu. Kalau suaminya masih sering marah-marah, padahal katanya kemarin puasa, berarti di luar makan di warteg. Oh, saya puasa apa komas ya? Bahwa selama ini kita puasa, ada yang taunya cuma nahan lapar dan haus, atau puasa yang disebut puasa awam, saumul awam. Puasa nahan lapar dan haus. Lalu puasa yang lebih bagus atau yang puasa dari nahan lapar dan haus adalah saumul hawas, puasa nahan nafsu. Nah, ini kebanyakan kita orang awam nahan lapar dan haus tamat, nahan nafsu pun tamat. Lalu siapa kadang-kadang yang tidak kuat tahan nafsu di bulan puasa adalah justru para ustadz dan kiai. Wow. Halo, ini mohon maaf nih yang para ustadz dan kiai ini. Oh, ini arahnya karena ke situ. Di mana letak para ustadz kiai nggak bisa nahan nafsu? Contoh, umpama di Linggarjati ini di bulan puasa siang hari ada warung makan yang buka. Lalu biasa ditutup pakai layar separuh, kakinya kelihatan. Benar. Maka saya yakin orang awam nggak akan berani marah-marah kepada yang punya warung. Pasti yang akan memarahin atau negor adalah para ustadz dan kiai. Maka sesungguhnya di saat ustadz dan kiai marah-marah kepada tukang warung karena jualan di siang hari, ustadz dan kiai ini tidak puasa. Artinya dia puasa hanya nahan lapar dan haus. Puasa hanya lapar, nahan lapar dan padahal manakala ada orang yang buka warung di siang hari, maaf, saya tanya ibu-ibu 1 bulan full puasa? Nggak mungkin, karena ibu-ibu pasti datang penyakit langganan. Nah, lalu selain itu juga mungkin ada yang sakit, atau mungkin ada yang batal puasa dan sebagainya. Yang penting satu, menghargai yang puasa, dalam arti jangan mentang-mentang tidak puasa lalu makan seenaknya di pinggir jalan. Nah, ini baru nggak boleh. Betul? Dan kalau ada yang makan di hadapan kita, kita sedang berpuasa, di situ adalah ujian keimanan untuk kita sekalian. Untuk apa? Supaya puasa yang level paling tinggi yang ketiga, saumul hawasil hawas, yaitu puasa menahan diri dari lupa lalai kepada Allah, yang disebut dengan al-imsaku qalbi an ghaflatillah.
Jadi tiga-tiganya kita puasanya harus dijalani nanti untuk tahun yang akan datang ya. Puasa nahan lapar dan haus kita kerjakan. Puasa nahan nafsu kita kerjakan. Lalu kalau malam boleh nggak nafsu ditahan? Jangan. Ya. Jangan. Sebab kalau malam nafsu ditahan bisa jadi beralih ke siang, ini gawat. Rugi. Jadi kalau malam nafsu pulang terawih, nafsunya muncul, udah garap aja. Langsung. Ya. Garap aja. Durung dileler, Bang. Alhamdulillah. Jadi puasa nahan lapar dan haus, puasa nahan nafsu, dan yang ketiga al-imsaku qalbi an ghaflatillah. Kan sering pasti di sini kemarin selama bulan puasa, begitu menjelang subuh di masjid pasti Kang Maman misalnya imsak atau saudara-saudara sekalian 10 menit lagi subuh dan saatnya sekarang waktu imsak. Apa sih imsak itu? Begitu imsak, boleh nggak kita masih makan? Boleh. Boleh nggak masih ngerokok? Boleh. Masih minum? Boleh. Lalu misalnya Kang Maman di masjid zuhur teriak lagi imsak, kira-kira gila baru apa gila lama? Gila lama. Mau zuhur Kang Maman di masjidnya, saudara hadirin warga masyarakat Linggarjati imsak sebelum azan zuhur. Kira-kira ini gendeng apa orang? Gendeng. Gila apa enggak? Enggak. Padahal yang dengerin yang gila. Yang gila yang dengerin. Kenapa Kang Maman dibilang gila? Karena yang dengerin kagak tahu apa sih arti imsak. Tahan. Betul. Selama ini orang mengartikan imsak secara umum katanya kalau imsak itu nggak boleh lagi makan dan minum atau persiapan jangan makan dan minum. Lalu Kang Maman siang hari mengingatkan imsak bukan berarti melarang mengingatkan nggak boleh makan dan minum, karena arti imsak yang sesungguhnya adalah tahan. Jadi imsak itu artinya tahan. Kata Kang Maman tahan baru zuhur. Jadi imsak itu artinya menahan diri dari rasa lapar dan haus, menahan nafsu, menahan hati supaya tidak lalai, tidak lupa kepada Allah. Al-imsaku qalbi an ghaflatillah. Alhamdulillah. Lalu pertanyaan saya, apakah yang hadir ini puasanya diterima? Terima. Enggak. Ayo, Kang Maman terima. Enggak tahu, ada lagi yang jawab lain? Insya Allah. Yang lain? Ayo. Kira-kira puasa kita kemarin diterima enggak? Enggak. Kata siapa? Udah deh biar nggak ribut deh. Saya jawab puasa kita yang kemarin diterima. Nggak diaminin juga ya. Kenapa diterima? Kan tadi orang yang puasanya diterima, maka kehidupan berikutnya ada peningkatan lebih baik dari sebelumnya. Ibaratnya kalau ada sepeda motor rusak lampunya dibawa ke bengkel, lalu diperbaiki lampunya di bengkel, begitu keluar dari bengkel dinyalain lampunya nyala, maka dari tadinya rusak menjadi bagus. Sama kita yang tadinya kurang bagus sekarang menjadi bagus. Mana bukti diterima? Wih, orang lain saat ini masih sibuk ke tempat rekreasi. Betul. Orang lain saat ini masih sibuk di jalanan. Orang lain masih sibuk menuju ke tempat-tempat wisata. Kita malam hari ini duduk untuk berzikir kepada lebih baik atau lebih buruk? Lebih baik apa lebih buruk? Inilah bukti bahwa puasa kita kemarin diterima. Amin Allahumma amin Allahumma Allahumma sholli ala Muhammad. Kata Kang Maman, Bapak saya puasa yang 29 hari, puasanya cuma 15 hari.
Iya. Betul. Lalu apa juga diterima? Yang 15 hari itu mungkin 1 hari diterima, masih kurang sekian hari ya punya utang, bayar nanti. Bayar. Betul? Nah yang udah dilaksanakan diterima 1 hari tadi saya bilang, maka itu akan ada perbaikan dalam kehidupan kita. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Hidup zaman lagi. Luar biasa. Luar biasa. Jadi di puasa kita itu ternyata diterima. Nah, orang masih sibuk apa namanya? Rekreasi. Saya alhamdulillah hadirin tahadus binima bersyukur kepada Allah. Kalau bukan sababiah ada kecintaan, nggak mungkin saya datang ke tempat ini malam hari ini. Kalau tidak ada janji cinta, saya nggak mungkin datang ke tempat ini. Kenapa demikian? Datangnya ke tempat ini kita untuk berkumpul mendoakan almarhum Rus Taim, bagi saya mendapat cipratan barokah dan karamah tersendiri. Kenapa demikian? Maaf, tadinya saya nggak mau datang. Kenapa tidak datang? Karena saya sudah hari ini sampai tadi jam 4 sore adalah hari ke-5 saya tidak bisa bicara sama sekali. Wallahi tanya keluarga, saya nggak bisa ngomong. Nah, diam semua. Lah benar, saya kagak bisa ngomong. Jangankan ngomong, makan minum saja saya susah. Lalu jam 4 tadi saya nyampe di Temiang. Ada yang nanya, saya cukup senyum. Ada yang ngajak ngomong manggut-manggut. Kalau saya minta sesuatu ke istri saya pakai isyarah. Disinilah ada cipratan barokah karamat saya bilang kepada saya pribadi. Lalu rumah yang saya tinggalin, Mbak Pera, Abah kenapa? Saya sudah sekian hari nggak bisa ngomong, lidah ini sulit untuk digerakkan karena lidah di bagian dalam saya luka. Lalu dikasihlah obat, nih saya bawa obatnya tuh. Disemprotin Abah, begitu disemprotin kayak permen anget. Saya dikasih makan aja sama Mbak Pera, tadi gak bisa makan karena obatnya belum dikeluarin. Lama-lama begitu saya baca, oh ini begini, semprot. Maka sekarang saya nggak tahu apakah ini yang namanya sembuh atau bukan. Yang jelas yang tadinya saya nggak bisa ngomong, sekarang lancar ngomong saya. Alhamdulillah. Lalu ini doa dari siapa? Maaf, bukan doa saya. Ini doa dari jamaah. Karena saya kalaupun datang ke sini, niatannya saya nggak akan ngomong, nggak akan ngimamin zikir, karena nggak ada suara. Tadinya paling saya limpahkan aja mungkin ke Ustaz Karim atau ke siapa yang ada di sini yang bisa ngimamin. Yang ceramah terserah siapa yang ceramah. Saya cukup duduk di atas panggung. Namun Allah berkehendak lain. Alhamdulillah. Karena tadi ada yang ngasih obat. Kira-kira sembuhnya sama siapa? Allah. Obat deh. Ya, Allah. Faiza maritu fahuwa yasfin. Allah, saya udah bawa, saya banyak bawa obat itu. Macam-macam sudah dibawa, kagak sembuh-sembuh. Ternyata begitu dikasih obat ini, disemprotin sembuh. Faiza maritu fahuwa yasfin. Allah yang menyembuhkan melalui obat yang ada dari Mbak Vera. Tepuk tangan buat beliau. Jadi begitulah cara Allah memberi kesembuhan. Saya harus jalan dulu, saya harus berbuat dulu, saya harus mujahadah dulu, baru Allah sembuhkan melalui obat yang saya nggak tahu harganya berapa ini. Mudah-mudahan aja nggak mahal. Jadi kalaupun saya suruh bayar, ya kalau nggak mahal kan murah. Betul? Nah alhamdulillah jemaah. Oh saya dari sejak hari raya pertama itu nggak bisa komunikasi. Makanya ini almarhum ini luar biasa nih, almarhum Pak Kang Anurus Taim. Saya datang ke sini, saya bisa ngomong.
Yang lebih hebat lagi, saya janji melalui Warno jangan sewa sound. Begitu saya pikir-pikir, saya padahal nggak punya sound karena sound saya yang lama udah saya sodakohkan. Satu set sound saya sodakohkan ke Haji Badriah Pondok Pesantren Al Badriah. Yang satu set saya kirim ke daerah Tempuran ke Majid Cikiri sana, ke Ustaz Abdul Halim. Begitu saya ingat, oh saya janji di sini jangan sewa sound, maka saya harus bawa sound. Dan sound ini baru dibuka dari kotaknya, dari kardusnya. Makanya ini volume baru diangkat 20, sudah seperti ini suaranya. Barokah apa tidak? Barokah. Barokah. Kalau mau ditanya harganya, saya sebutin satunya aja deh. Satu bijinya ini 7.600.000 satu. Hitung aja sendiri. Iya, 3. Lah kali 3. Kali lebih. Lalu untuk apa saya beli? Untuk orang yang dicinta. Untuk orang yang dicinta. Maaf. Kalau nggak ada cinta, tadi dibilang saya kombes. Almarhumnya apa kerjaan? Dokter. Mantri kan, Menteri Kesehatan ya? Ya. Bukan menteri loh ya, mantri. Mantri. Beda kalau menteri, sono pembantunya presiden. Mantri Kesehatan, saya kombes. Ya, jauh banget. Jauh. Apalagi wasilahnya dari Wadanung. Kerjanya apa? Angon. Aman? Kudus. Makanin kambing. Gangon pedus. Nah disinilah jamaah, yang namanya cinta tidak pernah melihat kamu siapa, kamu dari mana, kamu turunan apa, betul? Kalau sudah cinta, kekurangannya akan ditutup. Kalau sudah cinta, kelemahannya akan diperkuat. Kalau sudah cinta, kejelekannya akan diperbaiki. Itulah makna dari sebuah cinta. Tepuk tangan dulu semua. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Makanya untuk selanjutnya, daripada pakai sound-sound yang kadang-kadang suara saya habis, sebenarnya nggak usah sewa lah. Wah, orang sini nanti nggak laku soundnya. Bahwa kalau mau sewa ya monggo, kalau mau gratis ya pakai sound ini aja. Kalau mau gratis pakai sound ini. Syaratnya satu, dari mobil ada yang nurunin, terus nanti pas bongkar ada yang bantu bongkar. Masa udah saya bawa, saya masang, saya bongkar. Alhamdulillah, alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah hadirin rahimakumullah, bahwa malam hari ini kita baru selesai puasa. Tadi acaranya 2, mendoakan almarhum. Nanti dalam zikir kita doakan. Bahkan sebenarnya maaf almarhum ini tidak secara khusus pun kita doakan seperti ini. Di setiap majlis-majlis zikir Manaqib Al-Baghdadi selalu didoakan setiap malam. Betul? Semua pasti didoakan. Amin Allahumma. Amin. Makanya untung banget jadi jamaah Manaqib itu. Kadang datangnya 3 bulan sekali. Didoakannya tiap malam. Ya termasuk malam hari ini. Malam hari ini ada acara halal bihalal di Pemalang. Yang hadir ke sana Kiai Tubagus Al Mubarak. Saya tadinya diajak ke sono, saya bilang saya ada acara sama halal bihalal. Halal bihalal. Lalu pernahkah kita mengatakan halal biharam? Atau haram bihalal? Adakah orang yang pernah ngomong haram biharam? Nggak ada. Apa sih tadi kalau puasa sudah? Lalu bagaimana puasa kita sebelum saya masuk ke halal bihalal, supaya puasa yang 1 bulan di bulan Ramadan itu mendapat pahala 1 tahun penuh? Bagaimana caranya? Mau? Mau. Puasanya sebulan, tapi pahalanya 1 tahun penuh. Mau? Mau. Kang Maman paling keras ngomongnya. Awas kalau nggak dikerjain. Iya, awas ya. Jadi puasa kita itu, puasa di bulan Ramadan rata-rata katakanlah jumlahnya 30 hari. Kalau kemarin 29 karena kita lebaran ngikuti pemerintah. Biar kompak katanya. Ya udah ngikut aja lah.
Puasa yang 30 hari ditambah puasa Syawal berapa hari? 6 hari. Maka setiap kebaikan yang kita lakukan, Allah membalasnya dengan 10 kali lipat. Berarti 36 kali 10 jadi berapa? 300. 1 tahun itu berapa hari? 360 hari. Ada lebih 1-2 hari, ada kurang. Tapi rata-rata 1 tahun 360 hari. Maka kalau pengen mendapat pahala puasa 1 tahun penuh, puasalah di bulan Ramadan dan tambah puasa Syawal selama 6 hari. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala Muhammad. Lalu bagaimana Abah Komos kalau saya di bulan puasa batal? Bolehkah puasa Syawal sambil kodok? Boleh. Asal hati-hati dalam niatnya. Hati-hati dalam niatnya. Kalau kita mau puasa Syawal 6 hari tapi sambil kodok karena ada batal, maka niatnya cukup, kita bukan niat puasa Syawal, tapi niatnya membayar utang kita yang bolong di bulan puasa. Maka di bulan Syawal yang 6 hari ini kita mendapat pahalanya sama seperti puasa khusus 6 hari bulan puasa. Asal jangan digabung niatnya. Cukup niatnya adalah niat kodok di bulan puasa, di mana ada beberapa hari yang ketinggalan. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lalu kenapa nggak boleh dua-duanya? Kalau diniatin dua-duanya, maka menjadi tidak sah puasanya. Alhamdulillah. Jadi mendingan puasa niatnya satu, dapatnya